Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Perkenalkan, nama Mister adalah Ifyom Widersan. Dan nama Miss Diana Apriatin. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA pada materi struktur bumi dan perkembangannya. Yuk sama-sama kita belajar struktur bumi dan perkembangannya. Sebagian besar keindahan pemandangan alam yang kita saksikan di berbagai tempat terbentuk melalui proses perubahan yang terjadi pada bumi kita. Pemandangan ini dikenal sebagai morfologi bentang alam. Bentang alam tersebut mengalami perubahan akibat kekuatan yang membentuk permukaan bumi yang juga disebut sebagai tenaga geologi. Selanjutnya, bumi berbentuk bulat. Aslinya bumi tidak benar-benar bulat seperti bola. Tapi bagian kutub bumi agak mampat, sedangkan bagian tengah bumi agak mengembang. Jadi bumi itu berbentuk oval. Berikut ini adalah komponen penyusun bumi. Yang pertama ada atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Jadi, ini adalah gambaran atmosfer. Di atmosfer terdiri dari lapisan gas yang paling banyak adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen ini penting sekali untuk kita bernapas. Jadi, di bumi ini terdiri gas nitrogen sebesar 78% dan gas oksigen 21%. Selanjutnya adalah lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama ada troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi dengan ketebalan sekitar 0-10 km. Di lapisan ini sebagian besar fenomena cuaca hujan, angin, dan awan terjadi. Suhu di troposfer cenderung menurun seiring bertambahnya ketinggian. Udara di troposfer terdiri dari nitrogen, oksigen, dan gas-gas lain yang mendukung kehidupan. Yang kedua ada stratosfer. Stratosfer berada di atas troposfer dengan ketinggian mulai dari 10 hingga 50 km. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang penting karena melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Berbeda dengan troposfer, suhu di stratosfer justru meningkat seiring bertambahnya ketinggian karena penyerapan radiasi matahari oleh ozon. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer terletak di atas stratosfer dengan ketinggian sekitar 50 hingga 85 km. Lapisan ini dikenal sebagai tempat terbakar atau hancurnya meteor yang masuk ke atmosfer. Suhu di mesosfer menurun drastis, bahkan bisa mencapai minus 90 derajat Celcius menjadikannya lapisan terdingin di atmosfer. Yang keempat ada termosfer. Termosfer berada di antara 85 hingga 500 km di atas permukaan bumi. Di lapisan ini suhu kembali meningkat tajam karena penyerapan energi radiasi matahari. Fenomena aurora terjadi di bagian bawah termosfer. Dan lapisan ini juga penting bagi komunikasi karena menjadi tempat orbit satelit. Yang kelima ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer yang membentang hingga sekitar 10.000 km dari permukaan bumi. Di sini molekul-molekul udara sangat jarang hingga hampir menyerupai ruang angkasa. Eksosfer adalah zona transisi antara atmosfer bumi dan ruang angkasa, di mana partikel-partikel gas perlahan-lahan meloloskan diri ke ruang angkasa. Selanjutnya ada struktur bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dan paling tipis, terdiri dari kerak samudra yang padat dan kerak benua yang lebih tebal. Ini adalah tempat kehidupan berlangsung. Selanjutnya ada mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan tebal di bawah kerak, terdiri mantel atas yang kental dan mantel bawah yang padat. Pergerakan mantel menyebabkan gempa dan aktivitas vulkanik. Yang ketiga ada inti luar. Inti luar adalah lapisan cair yang tersusun dari besi dan nikel. Pergerakannya menciptakan medan magnet bumi. Yang keempat ada inti dalam. Inti dalam adalah lapisan terdalam dan padat dengan suhu yang sangat tinggi. Ini tersusun dari besi dan nikel. Baik anak-anak, inilah lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah potongan besar dari kerak bumi yang bergerak di atas mantel. Pergerakan ini menyebabkan gunung terbentuk, gempa bumi terjadi, dan aktivitas vulkanik. Ketika lempeng bertabrakan, terbentuk gunung. Saat lempeng saling menjauh, muncul celah di kerak bumi yang bisa memicu letusan gunung berapi.
Baik anak-anak, ini adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah seluruh air yang ada di bumi, mencakup lautan, sungai, danau, es di kutub, hingga air di bawah tanah. Ini terus bergerak melalui siklus hidrologi. Terdapat pada layar, ini adalah siklus air. Air menguap dari lautan dan permukaan air lainnya, kemudian membentuk awan. Awan ini membawa hujan yang turun ke darat dan kembali lagi ke lautan melalui sungai dan aliran air. Perlu kita ketahui bersama, sebagian air di bumi sekitar 97% ada di lautan sebagai air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Dan sebagian besar air tawar itu tersimpan dalam bentuk es di kutub. Hidrosfer ini sangat penting karena menyediakan air untuk kehidupan, memengaruhi iklim, dan mendukung berbagai ekosistem. Baik anak-anak, setelah belajar tentang struktur bumi, kita tahu betapa pentingnya planet ini untuk kehidupan kita. Tapi bumi juga butuh kita, mulailah dengan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, dan mengurangi penggunaan plastik. Jaga lingkungan kita karena bumi adalah satu-satunya rumah yang kita punya. Terima kasih telah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Untuk menguji pemahaman kalian lebih lanjut, silakan scan barcode di layar atau klik link yang sudah disediakan untuk mengakses kuis. Jawab pertanyaan dengan teliti, dan jika masih ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya kepada Mr. atau Miss. Atau kalian bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Semoga sukses!